Hello, good morning Primary 3. How was your today? Hopefully all of you in good condition. Well, today we are going to study tematik. Baik anak-anak, silakan buka buku tematik kalian 3A, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, dimulai dari halaman 66 hingga 75. Pada subtema 3 ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah anak-anak, mari kita perhatikan slide ini. Ada gambar kucing Nina yang mengalami pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Dari gambar ini kita bisa melihat kucing Nina mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi kucing yang besar. Apa saja perubahan yang terjadi pada makhluk hidup ketika tumbuh? Nah, dia akan mengalami perubahan yaitu ukuran berat badan dan tinggi badan. Oke, kita masuk ke pembelajaran 1. Ayo bercerita. Bacalah teks pertumbuhan hewan bebek di bukumu pada halaman 67 dengan seksama. Setelah membaca teks tersebut, nanti kamu dapat menemukan kata-kata tentang pertumbuhan hewan. Misalnya seperti berkembang biak, menetas, dan bertelur. Tahukah kamu hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur? Misalnya seperti bebek, itik, angsa, ayam, burung, dan masih banyak lagi. Oke anak-anak, kita akan belajar berhitung ya. Di kelas 2 sebelumnya kalian sudah pernah belajar perkalian. Kita akan mengulang kembali di kelas 3 ini. Perhatikan betul-betul ya anak-anak. Kalian harus ingat ya, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Oke, simak soal cerita berikut ini. Telur diletakkan di 3 wadah. Setiap kandang berisi 12 telur bebek. Berapa banyak telur bebek seluruhnya? Nah, kita perhatikan gambar berikut ini ya. Setiap wadah ada 12 telur. Jadi, kita akan menghitung telur sebanyak 3 kali ya. Karena di dalam setiap wadah ada 12. Jadi 12 ditambah 12 ditambah 12. Oke, hasilnya di sini 36. Nah, penjumlahan berulang di atas dapat ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 3 dikali 12 sama dengan 36. Oke, baik anak-anak. Perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Setelah itu hasilnya dijumlahkan. Nah, manakah yang merupakan bilangan penyusun ataupun bilangan pengali? Bilangan penyusun yaitu 16 dan bilangan pengalinya adalah 4. Baik, sekarang mari kita perhatikan contoh berikut ini. Bagian A, 16 kali 4 sama dengan titik-titik. Oke, bilangan penyusunnya 16 yaitu 1 puluhan dan 6 satuan sehingga 10 ditambah 6. Kalikan setiap bilangan penyusun dengan 4. Oke, 4 dikali 10 sama dengan 40. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian kita tarik garis, kita jumlahkan dengan cara bersusun pendek. Oke, 0 ditambah 4 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 16 kali 4 sama dengan 64. Oke, next bagian B, 156 dikali 3. Ingat, 156 adalah bilangan penyusun dan 3 adalah bilangan pengalinya. 156 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 6. Kalikan setiap bilangan penyusun dengan 3. Oke, mulai. 3 dikali 100, 300. 3 dikali 50, 150. 3 dikali 6, 18. Oke, kita tarik garis, kita jumlahkan. Oke, 0 ditambah 0 ditambah 8 hasilnya 8. 0 kemudian ditambah 5 ditambah dengan 1 hasilnya 6. Kemudian 3 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 4 sehingga 468. Jadi 156 dikali 3 hasilnya 468. Oke anak-anak, silahkan ke halaman 69. Kita akan melihat perkalian cara bersusun ke bawah. Oke, perhatikan bentuk perkaliannya. 156 dikali 3. Oke, perhatikan hasilnya. Kemudian lihat tanda panah yang ditunjukkan pada slide ini. Oke, coba kita hitung bersama. 6 dikali 3 itu hasilnya 18 ya, atau sama dengan 3 kali 6. Oke, ingat yang kita tulis itu satuannya dulu. Tulis 8 kemudian 1 disimpan. 1 itu adalah puluhannya. Oke, next
kita akan mengalihkan 5 dikali 3 atau sama artinya dengan 3 kali 5, 15. Tadi yang kita punya simpanan 1, 15 tambah 1, 16. Tulis 6 satuannya, kemudian puluhannya 1, kita simpan lagi, oke? Simpan 1. Nah, selanjutnya kita kalikan 1 dikali 3 atau sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Ingat kita punya simpanan 1 tadi ya, 3 ditambah 1, 4, tulislah 4, sehingga dapat kita tuliskan di bawah perkalian yang ada di bawah garis ya, hasilnya ada di bawah garis 468. Oke, jadi 156 dikali 3, 468. Ingat, pada perkalian berlaku sifat pertukaran. Artinya jika kedua bilangan ditukar hasilnya tetap sama. 3 kali 4, 4 ditambah 4 ditambah 4, 12. 4 dikali 3, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi 3 kali 4 sama dengan 4 dikali 3 ya. Hasilnya sama, yaitu sifatnya sifat pertukaran. Oke, anak-anak, silakan ke halaman 70. Nah, di situ kamu akan menemukan gambar dekoratif ya. Gambar dekoratif itu ya adalah sebuah karya seni pada kertas atau pada benda tertentu yang berfungsi sebagai hiasan ya. Gambar dekoratif dibuat untuk memperindah sebuah permukaan ya. Kamu dapat membuatnya dengan garis ya, dengan unsur garis dan bidang dalam gambar dekoratif. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Kamu dapat menggambar atau berkreasi sesuai imajinasimu ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Nah, di sini ada soal perkalian. Nah, soal perkalian pada nomor 2A dan 3A akan kita kerjakan bersama-sama. Oke anak-anak, Miss Risna akan mengajak anak-anak untuk mengerjakan nomor 2A dan nomor 3A. Oke, di sini ada perkalian 3 dikali 13 ya. Oke, untuk lebih mudahnya kita kerjakan dengan menggunakan perkalian dalam bentuk atau dalam cara penjumlahan berulang. Oke, 13 ditambah 13 ditambah 13 sama dengan berapa? Agar lebih mudah mencarinya, mari kita lakukan penjumlahan bersusun ke bawah. 3 ditambah 3 ditambah 3, 9. 1 ditambah 1 ditambah 1, 3. Hasilnya 39. Oke, jadi 3 dikali 13 hasilnya 39. Oke anak-anak, kita lanjut ke poin 3A ya. 125 dikali 5. Ingat, 125 ini adalah bilangan penyusun dikali dengan 5, yaitu bilangan pengalihnya. Mari kita kalikan atau kita cari hasilnya dengan menggunakan cara bersusun ke bawah. Oke, 5 kali 5 hasilnya adalah 25 ya. 5 dikali 5 hasilnya 25. Ingat, yang kita tulis adalah satuannya 5. Oke, duanya kita simpan. Simpan 2. Oke, next. 2 kali 5 atau sama artinya dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ingat tadi kita punya simpanan 2 ya. Jadi 10 tambah 2, 10 ditambah 2, 12. Oke, kita tulis di sini 2. Oke, kita simpan 1 ya. Kita simpan 1. Sorry, di sini simpan 1. Oke, next. 1 kali 5 atau sama artinya dengan 5 dikali 1 hasilnya 5. Ingat, jadi kita punya simpanan 1. 5 tambah 1, 5 tambah 1 berapa anak-anak? 6. Oke, next kita tulis di sini 6. Nah, jadi hasilnya adalah 625. Kita tulis di sini 625. Nah, tadi Miss Risa sudah mengajak anak-anak mengerjakan 2A dan 3A. Sekarang tugas kalian di rumah adalah mengerjakan yang nomor 2B dan 2C. Selanjutnya nomor 3B dan 3C. Oke, anak-anak sekarang masuk ke halaman 72. Silakan kalian membaca tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan kelinci. Tahukah kamu, kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kelinci bertubuh kecil dan berambut halus.
Kelinci dewasa bertubuh besar dan rambutnya lebat. Gerakan kelinci juga semakin lincah jika ia sudah dewasa. Kelinci dewasa dapat meloncat dan berlari kencang. Nah, pada halaman 73, silakan anak-anak Miss membaca teks percakapan. Pada percakapan tersebut dijelaskan bahwa Deli dan Nina mempunyai kelebihan masing-masing. Kemampuan Deli dan Nina tidaklah sama, namun mereka saling menghargai. Nina menghargai Deli dan sebaliknya. Nah, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita juga harus saling menghargai agar hidup rukun. Nah, coba kalian perhatikan halaman selanjutnya. Di sini ada dua gerakan, yaitu gerakan melompat dan gerakan meloncat ya. Sambil berlari ya, meloncati atau melompati rintangan sambil berlari. Oke, silakan buka bukunya halaman 75. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Nah, di sini akan kita bahas bersama-sama ya, Nak. Kita akan mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan ini. Nah, ini namanya sapi. Sapi mengalami pertumbuhan dengan mendapatkan makanan. Sapi makanannya adalah rumput. Nah, perkembangbiakan hewan sapi bagaimana? Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Dua contoh sikap menghargai perbedaan kemampuan yang dimiliki temanmu. Nah, bagaimana sikap kita menghargai perbedaan kemampuan yang dimiliki teman? Nah, misalnya seperti menghargainya dengan membantu ketika tidak memahami pelajaran, atau menghargainya ketika teman tidak dapat mengendarai sepeda karena kakinya sakit. Misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang ke nomor 3 ya, manfaat gerakan berlari dan melompat yang kamu rasakan. Nah, kamu akan mendapatkan manfaat yang sangat baik ketika berlari dan melompat, yaitu akan mengurangi berat badanmu jika berat badanmu berlebih ya, kemudian akan menyehatkan dan menguatkan tulangmu, dan juga akan menyehatkan jantung. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan Miss untuk tematik hari ini. Silakan kerjakan halaman 70 dan 71, nomor 2 bagian B dan C, nomor 3 bagian B dan C. Oke, see you next time.